Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Salam perubahan untuk Indonesia yang lebih sejahtera, adil, makmur dan bahagia warganya, maju negaranya. Teman-teman semuanya, kita sangat terharu melihat kalimat takbir ya yang terucap dari lisan capres kita Anies Rashid Baswedan pada aksi bela Palestina. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat Free Palestine. Hey hey ho ho, Hey hey ho ho, occupation no more. occupation no more. Ini kalimat yang sangat luar biasa dan pengaruhnya sangat luar biasa. Calon presiden kebanggaan kita semua, Anies Rashid Baswedan, ikut menghadiri aksi bela Palestina hari ini di Monas, Jakarta, tanggal 5 November tahun 2023. Anies Baswedan terlihat hadir bersama istri di panggung utama, ya, serta juga hadir sejumlah tokoh seperti Puan Maharani, kemudian Menteri Luar Negeri dan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, Fadlizon, serta Wakil MPR Hidayat Nur Wahid, serta ratusan tokoh-tokoh lainnya. Dalam sambutannya, Anies Rashid Baswedan menyerukan penghentian penjajahan Israel terhadap Palestina dan pembebasan Palestina dari penjajahan dalam bentuk apapun. Seruan tersebut disampaikan Anies Rashid Baswedan sambil diikuti oleh peserta aksi di Monas, Jakarta Pusat. Free Palestine, Free Palestine, bebaskan Palestina. Occupation no more, tiada lagi penjajahan, utamanya di sana ya, di Palestina. Begitulah seruan Anies Rashid Baswedan dengan lantang sambil mempalkan tangan dan disambut oleh peserta aksi yang jumlahnya tidak kurang dari 2 juta umat. Sangat luar biasa, teman-teman. Sebelum menyerukan dua kalimat tersebut, capres kesayangan kita semua yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan meminta agar para peserta aksi mengikatkan syal Palestina ke perlenganan tangan sebelah kanan. Kemudian gestur tersebut diikuti oleh hampir seluruh massa aksi yang mendengar seruan tersebut ya, juga termasuk para tokoh bangsa yang berada di panggung utama. Anies Rashid Baswedan kemudian menyampaikan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Begitu juga kemerdekaan Palestina yang sejak lama diimpikan oleh kaum muslimin yang ada di sana dan juga kaum muslimin seluruh dunia. Dengan segenap jiwa dan raga kita, semangat kita menolak untuk menjadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk menegakkan keadilan dan mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Tutur capres kesayangan kita semuanya, Anies Rashid Baswedan. Sebelumnya, kesempatan yang sama, ada Ketua DPR RI Puan Maharani ya, menyampaikan kepada pemerintah dan organisasi internasional untuk bersikap tegas terhadap agresi militer Israel kepada Palestina. Bangsa Indonesia akan selalu memberikan dukungan ya, terhadap rakyat dan bangsa Palestina, sehingga rakyat dan bangsa Palestina merdeka. Begitu ujar Puan Maharani, petinggi partai PDI Perjuangan yang kita ketahui bersama ya. Kemudian teman-teman, Free Palestine, Occupation no more, Allahu Akbar, takbir Anies Rashid Baswedan itu sangat luar biasa dan pengaruhnya juga hari ini nih, detik ini sudah mendunia karena berbahasa Inggris ya, dipahami oleh seluruh negara-negara lain selain Indonesia.
Kemudian yang kita lihat dari apa yang disampaikan oleh capres kesayangan kita, Anies Rashid Baswedan, ketegasan ya, wibawanya dalam menyampaikan orasi kebebasan Palestina dari penjajahan, ini menjadi contoh yang apa ya, yang hari ini benar-benar menggugah hati masyarakat Indonesia. Bukan hanya soal pantas tidak, tetapi ini kan judulnya kemanusiaan, ya. Ini judulnya kemanusiaan. Nah, Anies ya terlihat hadir bersama istrinya di panggung. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi istrinya tidak ditinggalin begitu saja. Dan kemudian seperti yang saya sampaikan barusan, bahwa ini bukan hanya soal apa ya? Ini adalah bukan soal pantas tidak pantas, tetapi bagaimana masyarakat melihat siapa yang mana capres yang apa ya, yang mendunia, wawasannya sangat luar biasa gitu kan, yang cerdas, yang berwibawa, yang karismatik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan agar tidak salah memilih ya, agar tidak salah memilih, karena sebagian ada yang diundang tetapi tidak hadir gitu loh. Jadi bukan hanya Anies Rashid Baswedan sebenarnya yang diharapkan bisa hadir menyampaikan orasi kemanusiaan di Monas, tetapi juga capres lainnya seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo kabarnya juga turut diundang untuk memberikan kata sambutan dan seruan atas kemerdekaan Palestina. Tetapi teman-teman, sekali lagi yang kelihatan hadir dan nampak hadir dan faktanya bicara, yang berani hadir di depan 2 juta umat ya, itu adalah Anies Rashid Baswedan. Alhamdulillah ya. Teman-teman semuanya, kita akan melihat prestasi Anies Baswedan ya. Untuk kita ingat-ingat ya, rekam jejaknya selama menjadi gubernur di DKI Jakarta. 5 tahun memimpin Jakarta sebagai gubernur yang sangat dicintai oleh warganya. Ini akan kita ambil pelajaran dan sikap kepemimpinan Anies Rashid Baswedan ketika di DKI Jakarta. Teman-teman, kepemimpinan Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta tercatat berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022 ya. Dalam rangka perpisahan, kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan relawan mengadakan acara penghormatan kepada sang gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan, yang pada saat itu masa jabatannya telah berakhir. Anies Baswedan menghabiskan waktu terakhirnya sebagai gubernur DKI Jakarta bersama para pendukungnya di Balai Kota Jakarta. Acara tersebut diberi tema Terima Kasih Jakarta, dan dihadiri ya oleh warga serta dipenuhi oleh ucapan terima kasih kepada Anies Rashid Baswedan. Acara tersebut juga dihiasi dengan musik dangdut dan marawis ya, atau albanjari ya. Teman-teman, selama 5 tahun masa jabatan Anies Rashid Baswedan, Anies mencapai berbagai kebijakan dan pencapaian yang telah menarik perhatian publik, menarik perhatian masyarakat secara luas, bahkan masyarakat dunia di luar Jakarta. Nah, kebijakan ini mencerminkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, ya, sebagai gubernur di DKI Jakarta. Teman-teman, kebijakan Anies termasuk dalam berbagai bidang ya, mulai dari pembangunan sumur resapan, kemudian penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E, hingga kebijakan terkait reklamasi. Namun, beberapa dari pencapaian Anies Baswedan juga memicu munculnya kontroversi, iri hati, dan fitnah yang sangat keji dari mereka yang di dalam hatinya tumbuh rasa saya lebih baik dari
Anies Baswedan. Seperti itu barangkali ya. Kemudian akan saya sampaikan beberapa pencapaian Anies Rashid Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Yang pertama ada Jakarta International Prix Circuit ya. Anies berhasil menyelenggarakan ajang balap mobil listrik internasional Formula E di Jakarta. Ajang tersebut berhasil membawa nama baik ibu kota ke seluruh dunia. Sangat luar biasa. Kemudian yang kedua ada Jakarta International Stadium atau yang kita kenal dengan JIS ya. Stadion ini dirancang sesuai standar FIFA dan merupakan salah satu mega proyek berskala dunia yang dibangun di Jakarta Utara ya. Kemudian selanjutnya ada revitalisasi Kota Tua Batavia. Anies Baswedan mengubah zona rendah emisi (low emission zone) Kota Tua ya. Saat ini Kota Tua hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki, bus Transjakarta, kemudian kendaraan listrik, kemudian pesepeda, dan bus berstiker khusus. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada sumur resapan. Anies Baswedan memulai pembangunan sumur resapan untuk memungkinkan air masuk ke dalam tanah. Namun ini memunculkan beberapa kontroversi terkait kelayakan tanah di Jakarta dan kemacetan selama proses pembangunan. Namun alhamdulillah sukses dong, sukses ya. Selanjutnya pembangunan jalur bersepeda ya. Anies gencar membangun jalur sepeda dengan target 535,68 km jalur sepeda pada tahun 2026 di Jakarta. JPO ya, itu ada JPO juga pinisi di Jalan Jenderal Sudirman. JPO ini menjadi destinasi wisata yang dilengkapi dengan nama-nama tenaga kesehatan yang gugur saat menangani COVID-19. Ini sangat luar biasa sekali. Selanjutnya ada aplikasi Jakarta Kini atau JAKI. Aplikasi tersebut diluncurkan sebagai pusat informasi penanganan COVID-19 di ibu kota Jakarta. Ada Jaklingko ya, ada Jaklingko. Anies memperkenalkan tarif integrasi transportasi Jaklingko untuk meningkatkan mobilitas warga. Selanjutnya ada pelebaran trotoar ya. Jadi trotoar di Jakarta itu mengalami pelebaran dan peningkatan fasilitas pada saat Anies Rashid Baswedan menjadi gubernur di Jakarta. Kemudian teman-teman, Anies Rashid Baswedan itu menggratiskan PBB di bawah harga 2 miliar rupiah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi di ibu kota Jakarta. Ada juga rumah DP RP 0 ya. Program tersebut ditujukan bagi masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Namun pada realisasinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan minimal ya, setara UMP dan maksimal berpendapatan 15 juta rupiah per bulan. Selanjutnya teman-teman, Kampung Susun Akuarium yang beberapa pekan terakhir ini sangat viral karena mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa dari luar negeri. Kampung ini diresmikan pada HUT RI ke-76 oleh Anies Rashid Baswedan. Ada flyover Tapal Kuda. 2 flyover Tapal Kuda dibangun di Lenteng Agung dan Pasar Minggu untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Jakarta. Kemudian revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen. Simpang 5 Pasar Senen mengalami revitalisasi dengan peningkatan fasilitas pejalan kaki, pesepeda, angkutan umum, dan kendaraan pribadi. Nah teman-teman, prestasi-prestasi berikutnya akan kita sampaikan di kesempatan yang lain. Semoga usaha untuk membela Palestina, semoga takbir yang digaungkan oleh Anies Rashid Baswedan dan seluruh hadirin yang hadir, teman-teman yang hadir pada hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagian dari nilai mujahadah fi sabilillah, dan semoga kita diberikan kesuksesan baik hari ini, besok maupun nanti 14 Februari
tahun 2024 kita pastikan Anies Rashid Baswedan menang 1 putaran. Alhamdulillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.